Kenapa lu masih mau berteman sama gua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya segmen baru, yaitu Coki bertanya, Habib menjawab. Itu segmen baru kita. Langsung saja, apa pertanyaannya, Jok? Langsung ya? Langsung. To the point aja ya? To the point. Pertanyaan gua, Bib, langsung aja. Kenapa lu masih mau berteman sama gua? Itu pertanyaan. Karena gua ini kan bermasalah secara umum. Sudah tahu itu, bukan informasi itu. Ya, tapi siapa tahu ada yang baru nonton. Gue ini kan bermasalah dari mulai kepercayaan gue, tingkah laku gue dipertanyakan sama banyak orang. Kenapa lo masih mau berteman sama gue? Apakah dengan lo berteman dengan gue itu lo mengkompromikan iman Islam? Oke. Ya, itu pertanyaan pertama, itu dulu deh. Iya. Oke. Gini. Pastinya iman seorang muslim itu menjadi sangat bagus kalau sudah pernah diuji. Jadi saya butuh iblis-iblis seperti Coki untuk menguji iman saya agar karena kalau iman nggak diuji, kata Allah nggak kira iman kalian jangan mengaku beriman kalau nggak diuji itu di Quran. Jangan-jangan cuma self proclaim ya? Iya. Tapi itu bercanda lah. Itu bercandanya. Cuman seriusnya begini. Kita belajar dalam Islam bahwa misalnya Allah katakan warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Kata Allah. Bahkan dalam hadis Nabi katakan inna rahmati taglibu ghadabi, yaitu bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu melampaui bahkan murkanya. Jadi memang gue diajarkan dalam Islam untuk bersikap cinta, yaitu rahmat, kepada siapa aja, nggak usah milih-milih. Karena kalau hanya mencintai orang yang baik, itu bukan cinta namanya, itu namanya transaksi. Tapi bahkan gue harus mencintai orang yang secara pandangan berseberangan dengan gue. Bahkan orang yang dimurkai, misalnya dalam konteks Islam juga harus dicintai. Justru di sanalah ketulusan cinta diuji. Tapi bukannya itu lu jadi mengkompromikan kepercayaan lu? Apakah itu menjadi seolah-olah seperti itu? Misalnya contoh. Itu yang menurut gue enggak sih. Gue ketika kumpul sama Coki, gue sampaikan apa yang menjadi pendapat gue. Jangankan Islam gue, pendapat gue pribadi aja gue sampaikan kepada Coki. Termasuk dalam beberapa masalah-masalah yang menimpa Coki, di mana misalnya gue gak setuju, gue sampaikan. Cuman bedanya ya gue nyampeinnya memang tidak secara terbuka, karena menurut gue rawan kontraproduktif kalau terbuka. Gue telepon Coki langsung, gue WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi gue gak pernah mengkompromikan iman gue atau bahkan sekedar pendapat gue ketika berteman dengan Coki. Karena rasional sekali Coki aja gak mengkompromikan ketidakberimanannya. Kenapa saya harus mengkompromikan keimanan saya? Dan saya bahkan pertemuan gue sama Coki di salah satu pertemuan pertamanya, gue numpang sholat di markas MLI kantornya Coki, jadi nggak mengkompromikan. Iya. Berarti sebenarnya buat lo secara pribadi itu alasannya ya? Dan alasan pragmatisnya adalah gini, gue justru mendapatkan kesempatan khususnya dalam bentuk platform untuk memperluas dakwah gue, yaitu kepada pendengarnya Coki. Artinya Coki kan walaupun sebusuk ini banyak orang yang suka sama dia, banyak yang mendengar. Jadi gue justru mendakwahkan seluas mungkin kepada siapapun. Karena itu gue memilih tipikal dakwah yang tidak melulu hanya di ruang-ruang yang notabene Islam. Misalnya di masjid, gue berdakwah bahkan di kafe, dimanapun gue mau gitu berdakwah. Dan bagi gue gak ada masalah itu, karena Nabi juga pertama turun semua gak ada yang Islam gitu.
Ya bertemannya, berhubungannya dengan orang-orang yang bukan Islam. Justru Betul. itu challenge-nya, bagaimana membuat Islam itu kalaupun tidak dianut oleh orang yang bukan Islam, minimal tidak disalahpahami. Tidak disalahpahami, sehingga nggak ada masalah dengan seorang Muslim dengan seorang non Muslim atau siapapun. Berarti justru pertanyaannya dari gua ini, Jok. menarik nih. Apa nih? Boleh. Kenapa lu ngasih ruang bagi gua untuk berdakwah di platform lu? Karena platform lu, pertama, lu bukan Muslim. Yang kedua, gua gak lucu. Sedangkan platform lu adalah majelis lucu, sedangkan gua majelis ilmu gitu, majelis Islam gitu. Kenapa lu ngasih ruang itu ke gua? Yang pertama sebenarnya walaupun memang secara kepercayaan gua tidak secara eksplisit, atau memang secara kepercayaan gua sih tidak memeluk kepercayaan yang ada di Indonesia. Tapi kenapa gua memberikan ruang kepada lu, Bib? Yang pertama adalah ingin untuk menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa walaupun saya tidak memiliki kepercayaan, saya tidak alergi dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan. Saya tidak punya, atau gua tidak punya agenda untuk menghilangkan kepercayaan dari Indonesia atau NKRI yang kita cintai. Tidak pernah terbersit terpikirkan sedikit pun gitu. Jadi sebenarnya ini untuk menunjukkan bahwa ya saya tidak punya kepercayaan, itu pilihan pribadi saya, dan saya sangat tidak bermasalah kalau orang lain punya kepercayaan gitu. Tidak pernah ada terbersit sedikit pun di pikiran saya, mari kita ateiskan Indonesia. Nggak pernah sama sekali. Dan menurut saya orang mau percaya apapun itu juga itu hak asasi dia, dan itu terserah. Itu yang pertama. Jadi saya tidak alergi dengan orang-orang yang memiliki agama. Tapi kok dikasih ruang dakwah? Itu dia. Nah ini beberapa teman gua yang agnostik atau ateis pernah bilang kan, Coki, dengan memberikan kesempatan kepada Habib atau orang lain di platform lu memperbanyak kesempatan orang untuk lebih beragama. Waduh. Seolah-olah beragama itu adalah hal yang buruk. Nah, yang kedua, menurut gua beragama itu bukan hal yang buruk menurut gua. Selama dia beragama dengan ajaran yang mengamalkan cinta kasih, yang mengamalkan berbuat baik kepada sesama. Dan yang gua lihat Habib Ja'far terutama mempunyai pesan dalam dakwahnya untuk menjadi seorang yang beragama, yang tidak hanya menjadi taat kepada ajaran agamanya sendiri, tapi juga memperhatikan poin-poin seperti bermasyarakat atau hidup berdampingan satu sama lain. Sehingga akhirnya buat orang yang tidak beragama seperti gua akan jauh lebih aman dunia ini apabila orang-orang yang beragama memilih jalan yang lu pilih, Bib. Sehingga menurut gua permasalahannya sekarang bukan ada di agamanya menurut gua. Permasalahannya adalah edukasi bagaimana orang-orang paling tidak bisa punya pemahaman beragama dengan bercinta kasih. Dan itu yang kenapa gua memberikan platform buat lu adalah karena gua tidak merasa terancam kalau ada 1000 orang seperti lu. Lebih aman loh. dan gua malu gitu. Kalau gua keberadaan gua mengancam, karena Tuhan saja yang menciptakan kita, nggak pernah kemudian menarik rahmatnya, menarik rezekinya kepada orang yang bahkan tidak mempercayai. Yang mempercayai dia. Gua mau tanya, Bib, kalau mengenai orang yang kepercayaannya di luar Islam, gua udah sering dengar. Misalnya ada Nasrani, ada Yahudi, bagaimana Nabi berurusan dengan mereka. Ada nggak cerita tentang nabi-nabi berurusan dengan orang ateis? Nah, gue belum pernah denger nih soalnya. Gue belum pernah denger. Jangan-jangan kan mereka yang nonton kan, lu mah cuma bisa-bisaan lu aja, Bib. Tapi ada nggak contoh dari yang membackup kisah-kisah, membackup tadi statement lu? Gue sebagai orang Indonesia pengen tahu juga dong. Apakah ini cuma ramah-tamah lip service atau memang benar ada ininya? Jadi gini, jelas Islam itu tidak membenarkan ateisme. Doktrin dasar Islam itu adalah tauhid. Jadi bahwa Tuhan itu ada dan dia esa. Karena itu lu dapati ada momen-momen di mana misalnya cucu Nabi Sayyidina Ja'far As-Shadiq itu berdebat dengan seorang ateis. Tapi
bukan berarti ketika tidak membenarkan, Islam tidak mengakui hak asasi seorang ateis. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kala itu kita dapati riwayat dalam Islam, kisah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang beliau itu terkenal membuka rumahnya untuk siapa saja yang ingin makan dan nggak punya makanan. Suatu hari ada orang ateis ingin makan dan kemudian Nabi Ibrahim menolaknya karena kata Nabi Ibrahim, ini rezeki dari Allah dan tugas saya adalah membuat orang percaya kepada satu Tuhan. Jadi saya agak enak sama Tuhan. Kemudian dia pergi karena dia gak mau percaya pada Tuhan, karena kata Nabi Ibrahim, kalau kamu gak percaya ya repot, kata dia. Jadi kemudian, si orang ateis ini tidak mau menukarkan imannya dengan makanan tadi. Iya. Imannya bahwa dia tidak beriman. Iya paham. Dan akhirnya Allah tegur Nabi Allah Ibrahim. Kata Allah, orang itu sudah berumur 70 tahun dalam keadaan tidak beriman kepada saya, tapi tetap saya kasih makan setiap hari. Sedangkan minta makan kepadamu sekali, kamu gak kasih makan atas nama saya, anomali sekali. Makanya dalam Islam itu rahmat Allah itu ada yang sifatnya rahim, yaitu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi ada juga yang sifatnya rahmat, yaitu kepada siapa saja. Bahkan orang yang tidak percaya Allah juga dikasih rahmat berupa rezeki, berupa makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Jadi gue mencontoh aja Tuhan gue dengan mengasihi bahkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada terlepas dari perbedaan mendasar tentang hal-hal pribadi ya. Bukan berarti itu membuat kita menjadi musuh secara ini ya. Oke, gue baru dengar nih cerita ini. Karena kita tidak diajarkan untuk memusuhi siapapun. Dan sekarang bahkan tidak diajarkan untuk memusuhi orang yang memusuhi kita. Tugas kita kepada orang yang memusuhi kita, kalau dia cuma memusuhi, ya biarkan. Malah suruh memaafkan. Tapi kalau dia sudah rese ke kita, memerangi kita, ngusir-ngusir kita dari rumah kita atau kampung kita, baru kita ditugaskan untuk mengambil hak kita. Betul. Dalam artian melawan untuk mengambil hak kita, bukan untuk melumpuhkan musuh. Karena tidak ada musuh dalam kamus Islam, semuanya harus dicintai. Dan jawaban lo inilah yang menjawab pertanyaan lo juga, kenapa gua memberikan platform kepada lo. Ya, kalau jawaban lo seperti ini, ya gue makin aman dong kalau semua orang punya pemikiran seperti lo. Ya karena akhirnya ujung-ujungnya kita cuma menjadi seorang sahabat yang memang punya perbedaan pendapat dalam memahami sesuatu, tapi bukan berarti kita saling menjegal atau kita saling dorong-mendorong atau kita saling tusuk dari belakang atau enggak gitu. Ini juga alasannya kenapa menurut gua, apabila semua, gua baru tahu juga, apabila semua orang punya pemahaman seperti ini, harusnya sih konflik yang berdasarkan perbedaan harusnya nggak ada sih. Karena dasarnya iman itu memberikan aman. Bukan beriman orang yang tetangganya atau orang ada di sekitarnya terganggu karena lisan atau tangannya. Itu kuncinya. Siapa yang mengaku beriman, dia harus memberikan keamanan kepada siapa saja. Betul. Dan itu juga kalau dari stand gue adalah, yang pertama gue ulangin lagi, mungkin gue tidak pernah bermasalah dengan orang yang beragama gitu. Apalagi orang yang beragama yang punya pesan seperti ini gitu. Ya pasti saya akan bisa beragnostik dengan tenang loh. Bukan berarti karena disetujui, tidak, tapi setidaknya ada penghormatan tertentu kepada hak asasi setiap orang secara masing-masing. Dan harusnya sih kalau kita stay pada poin itu, dunia sih harusnya damai. Karena itu kalau Islam sebenarnya diterapkan dengan baik, walaupun dia menguasai dunia akan aman. Karena fungsi iman dalam Islam adalah memberikan aman kepada siapapun. Kepada siapapun. Nah, jadi ini alasannya kenapa gue lebih memberikan, gue dan Tretan Muslim memberikan platform pada Habib Ja'far dan beberapa pemuka agama lainnya tentunya ya. Pemuka agama lain. Sebagaimana gue juga gitu. Betul. Jadi gue memberi ruang kepada pemuka agama lain, kepada yang berkeyakinan berbeda dengan gue, bukan hanya di antar agama, tapi di internal Islam pun. Gue buka kemungkinan untuk collab dengan siapa saja, karena gue sangat yakin dengan iman gue, dengan Islam gue. Kalau gue gak yakin, gue gak akan perlu agama ini. Makanya gue
mau collab dengan siapapun, bahkan dengan keyakinan bahwa mereka yang akan terinspirasi dari gua. Betul. Kalaupun dan bagi gua collab bukan berarti ingin saling mempengaruhi, betul. tapi gua ingin mendapatkan hikmah, Betul. yaitu nilai-nilai positif dari semua orang. Karena kata Sayyidina Ali, hikmah itu adalah harta karunia umat Islam yang dimanapun ia berada pungutlah, termasuk dari orang-orang yang bukan muslim. Dan satu hal juga menurut gue ya, Habib Jafar selama ngobrol sama gue, mungkin ini sekedar sedikit info aja. Kayaknya kalau ngobrol di telepon tuh lebih sering gue ngobrol sama Habib Jafar loh daripada muslim. Karena muslim hanya namanya muslim, tapi tidak merepresentasikan Islam. Tapi maksud gue terlepas dari itu, apa yang gue rasakan tidak pernah satu kata pun terkeluar dari mulut Habib Jafar ya, kecuali konteksnya bercanda. Kalau itu kan kita sama-sama tahu itu bercanda. Tapi kalau lagi serius itu tidak pernah satu kali pun keluar dari mulut Habib Jafar untuk mengislamkan gue gitu. Sehingga memang kita pure tukar pikiran aja. Sehingga seandainya pun gue tidak Islam atau Habib Jafar tidak ateis, yang terjadi adalah saling memahami satu sama lain, sehingga kita lebih mengenal secara pribadi, dan yang terjadi hidup berdampingan tanpa harus setuju satu sama lain sih. Betul. Menarik sih, Bib. Menarik. Tapi saya masih punya banyak pertanyaan, tapi tidak mungkin saya tanyakan sekarang. Gimana nih solusinya nih? Berarti apa? Saya simpen dulu nanti. Simpan, kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Boleh. Berarti Joki bertanya, Habib menjawab. Habib menjawab. Tapi kalau nanti pertanyaannya agak-agak brutal gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya sudah punya semua senjata untuk mengamankan diri saya dan iman saya. Oke. Justru Anda yang harus hati-hati. Oke. Terima kasih. Thank you.